Ya, Pak Bupati, terkait dengan Bopin Digul ini, kami mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu itu Pak Bupati sempat grebek itu tempat miras-miras itu Pak, Iya. minuman-minuman keras, dan kami dengar juga bahwa pemerintah daerah sangat berkomitmen untuk memberantas itu. Iya. Bahkan sampai sudah mengeluarkan perda terkait dengan miras. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, memang terkait miras ini pergerakan kita pemerintah daerah dengan gabungan TNI Polri tentunya dasarnya adalah Perda. Perda tentang miras ini di Bovendigul adalah perda pelarangan. Jadi bukan pengendalian. Bukan pengendalian. Iya. Apa bedanya pengendalian dan pelarangan? Kalau pengendalian itu mirasnya dibolehkan dijual dengan dikendalikan, contoh agennya ini Oh, atau gitu. tempatnya. Kalau ini di Boven betul-betul pelarangan. Betul-betul dilarang. Berarti tidak boleh kelihatan botolnya. Tidak boleh. Nah, cuma faktanya masih banyak dijumpai miras di Bovendigul. Ini tentunya kan ini penyelundupan atau ilegal. Nah, makanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya Satpol, juga gabungan TNI Polri ini kita sosialisasi, kita kadang-kadang ada yang gerbek, ya tangkap, baik dari aparat yang ada, ini untuk mengganggu ataupun berupaya untuk memang bahwa miras ini tidak boleh di Bovendigul. Tapi kita gimana? Ini kembali ke masyarakat sebenarnya. Kalau memang tidak membutuhkan barang ini ya jangan beli. Tapi faktanya memang masih banyak dijumpai. Jadi kepada para pengedar ya yang memang masih terus memasukkan barang haram ini ke Bovendigul, ya kami sekali lagi minta ya dan peringatan untuk tidak memasukkan di Bovendigul. Kalau mau mabok, ya kalau minumnya di tempat di luar yang perdanya tidak pelarangan, Di wilayah yang diatur. tidak diatur oleh perda itu ya. Terus perda kita juga memang ada kekurangan juga, belum ditunjang dengan perda terkait, yaitu tentang Kamtipmas, sehingga perda ini harus sejalan. Ketika contoh dijumpai barang itu, bagaimana penindakannya, sanksinya pun diatur. Sekarang kita dilemanya ya saya mau sampaikan bahwa memang PPNS kami juga lemah. PPNS di Satpol kan, karena PPNS inilah penyidik sipil yang memang diatur oleh negara untuk mengurus ini miras. Tapi kemarin saya salut juga pada kelompok pemuda yang melakukan upaya-upaya inisiatif untuk bagaimana memerangi miras. Ini harus kita support. Jadi sekali lagi Ini miras membantu ini pemerintah ya. membantu pemerintah. Kita masih terus mencari formula yang baik, menambah PPNS, melengkapi perda yang ada sehingga betul-betul perda ini bisa lebih maksimal dalam penegakannya. Oh, luar Kalau biasa. sudah ada sanksi yang jelas, aturan yang jelas, aparatnya, PPNS-nya juga kerja mantap, kan enak. Ini kan perda ini juga kan kita ketahui bahwa daerah lain itu kalau namanya miras itu kan terkait dengan pendapatan daerah, Iya. luar biasa juga. Berarti Bovendigul memang berkomitmen sekalipun itu tidak mendatangkan perda yang baik juga ya berarti. Nah, makanya sebenarnya dengan masuknya barang-barang haram ini secara ilegal, sebenarnya dirugikan kita pemerintah daerah, karena Tidak menguntungkan. tidak menguntungkan, tidak dapat apa-apa, yang dapat untung besar malah pengedar yang Oh, ilegal itu. Ya kalau memang bahasanya memang Bovendigul ini membutuhkan bahasanya keberadaan ini, ya kita atur baik lagi, kita bicara kembali perdanya bisa jadi menjadi pengendalian. Tapi ini kembali kepada masyarakat, masyarakat ya. kembali kepada
pemuda, LMA dan kita semua. Nah, ini mau diapakan ini Bovendigul dengan miras? Miras setahu saya memang tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya satu, keuntungan saja, Yo, pendapatan. selama ini anggapan masyarakat bahwa pemerintah mendapat keuntungan yang luar biasa dari miras itu sebenarnya salah. Nah, itu salah besar. Salah besar ya. Salah Justru lebih banyak mudaratnya kira-kira. Dan dirugikan, kami dirugikan, saya difitnah. Begini dan tapi saya bilang itu tantangan. Iya, iya, iya. Jadi sekali lagi terkait miras ini, saya pribadi sangat keras dengan miras dan memang kelompok-kelompok di luar sana yang punya kepentingan juga dia berupaya. Untung banyak musuh dong, Pak. Ya itulah resiko ya. Ya, itulah resiko ketika memang mau memberantas sebuah kesenangan. Ya. Kalau seperti itu. Senang besar. Luar biasa, dan ini memang sempat viral di masyarakat Boven maupun di masyarakat Merauke bahwa Bovendigul memang betul-betul berkomitmen untuk memberantas. Iya. Baik, itu sebuah prestasi memang menurut kami anak-anak muda. Iya. Yang berikutnya, Bovendigul ini kan terkenal zona merah, sempat menjadi zona Oh iya merah. di awal-awal. Di awal-awal COVID-19 ini sempat menjadi di episode pertama lah kalau seperti itu, bahkan sampai mencapai 17 terkonfirmasi positif COVID. Nah, gimana kok penanganannya sampai kemudian Boven saat ini, hari di mana saya bertemu dengan Bapak ini, Bovendigul sudah menjadi zona hijau. Iya. Pasti penanganannya ini perlu diketahui. Betul.